tepuk nasabah. Jadi tepuk nasabah namanya. Mudah-mudahan acara kedua ini kita diberikan kelancaran dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ibu-ibu, salawat kita salam semoga tak tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammadin. Sebelum ke acara selanjutnya, insya Allah nanti hari ini kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Apa haknya, Bu? Mendapatkan bantuan. Ibu punya hak sebagai KPM mendapatkan bantuan. Apa KPM? Saya dulu ya KPM. Keluarga penerima manfaat. Jadi Bu, KPM itu yang menerima bantuan. Keluarga penerima manfaat, artinya disingkat menjadi KPM. Nah, saya supaya ngomongnya enak, jadi si ibu ketika menjadi KPM itu berhak. Ya. Nah, yang kedua, ibu memiliki kewajiban pos apa? Posyandu. Hah? Ada bukan? Ada ya? Ada bukan ya? Nih ketua, kalau ada keluarga KPM yang tidak posyandu laporkan. Ya, agar apa Bu posyandu? Supaya anaknya sehat. Yang hamil itu supaya sehat. Ya, harus. Ya. Jadi kenapa wajib? Supaya sehat. Ya. Jadi ingat ya, balita, bumil harus posyandu. Kalau lansia, posyandu. Ya, lamun lansia ya, ibu-ibu lansia nih. Ketika nanti ada pengumuman dari desa, ya dari Pak RT ya, misalnya harus posyandu, lansia ikut. Ya, apa tujuannya? Supaya sehat, sama tujuannya, ya, supaya sehat. Jadi lamun hari lansia mah, lamun balita mah, posyandu ngopi ditimbang, lamun lansia dijunjung. Nah, itu kewajiban ya, kewajiban KPM harus posyandu. Yang kedua apa kewajibannya? Anak harus sekolah, ya, dari SD sampai SMA. Ya, wajib Bu, ya, khususnya ya PKH ya, wajib anak-anak kudu sekolah. Kenapa kamu ke sekolah? Bantuannya akan hilang. Contoh misalnya ibu punya anak satu, anaknya SMP, lulus tidak dilanjutkan ke SMA atau SMA misalnya, secara otomatis Bu bantuannya akan hilang karena bantuan itu untuk anak sekolah. Paham ya? Maka wajib harus sekolah. Yang dibantu oleh Kementerian Sosial khususnya PKH dari SD sampai SMA. Oke. Bagaimana kuliah? Kalau kuliah Bu, ada beasiswa. Ada di sini yang anaknya kuliah? Belum? Ada yang anaknya baru lulus SMA ada? Siapa? Fitri. Baru lulus. Kemana sekarang? Lanjut kemana? Apa kuliah? Kuliah. Cari beasiswa. Udah masuk. Terdaftar. Ya, bagus. Mudah-mudahan berikan kelancaran dan juga sukses ya. Jadi memang harus dikuliahkan. Nah, kalau misalnya ibu mau kuliah, anaknya silakan cari beasiswa. Konsultasi ke kami atau ke Kesra. Di desa pun ada program namanya kuliah gratis. Ya, pakai saya. Gitu. Memang cuman tadi tuh ada kriteria ya. Yang harus. Jadi Bu, kalau ada yang mau kuliah silakan konsultasikan. Diulah-ulahnya. Allah kuliah punya duit. Bu, pemerintah yang kasih bager. Ya, ada program beasiswa, tinggal kita yang
mau anaknya yang mau ya. Nah, itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga apa? KPM. Apa? Harus hadir dan mengikuti P2K. Nah, inilah bentuk hadir saat ini itu adalah kewajiban. Ya, jadi ketika ada ketua yang menginformasikan bahwa ada P2K2 wajib hadir, Bu. Ya, misalnya pengemping, misalnya, hampura pengemping. Berarti kan orang itu tidak mengikuti kewajiban, berarti tidak mau bantuan. Karena Bu, kalau tidak hadir berturut-turut 3 kali, ya P2K2 ini secara nanti kalau tidak ada gimana? Kalau bantuannya hilang siapa yang rugi? Hah? Yang rugi siapa? Kan ibu-ibu yang rugi ya. Jadi tolong nanti ketika ada informasi bahwa bantuannya apa P2K2 harus hadir ya. Jadi sekali lagi kewajiban KPM itu yang pertama adalah anak balita dan ibu hamil harus posyandu, ibu lansia pospin Bu. Yang kedua anak harus sekolah dari SD sampai SMA. Yang ketiga adalah mengikuti dan hadir dalam P2K. Nah, itulah kewajiban KPM. Ada hak, ada paham ya? Paham Bu? Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Coba suara namarana ya. Keluarkan. Coba yang keras. Sekarang kita lancar ya. Yang keras ya. Sekali lagi, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa yang salut? Ibu-ibu Gus Palinter. Oke, selanjutnya yaitu kita sambutan insyaallah akan disampaikan oleh Pak Kesra ya, perwakilan dari desa. Kepada Pak Kesra segala hormat dipersilakan. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendamping, Pak Korsam, ibu-ibu yang saya hormati. Apa sanggup Saya hanya sedikit menginformasikan terkait tentang informasi perubahan data. Jadi yang dulunya itu data DTKS, dan sekarang itu menjadi data DTSN, yang mana data tersebut yang dikelola oleh Badan Statistik. Khawatir kalau tidak disosialisasikan nanti salah paham dengan kami lebih menyalahkan dana desa ataupun pendamping. Jadi sekarang itu terkait data itu yaitu DTSN, yang mana data tersebut disinkronisasikan terkait data yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak pendamping yang anaknya sudah keluar, dan terkait validasi tentang aset utang ataupun kredit yang punya tanah segala macam lah nanti disinkronisasikan. Kalau di sananya terkait data tersebut sudah kevalidasi oleh Badan BPS, ya bantuannya akan hilang. Jangan menyalahkan pendamping ataupun desa ya, karena itu kewenangan bukan kewenangan desa ataupun pendamping, melainkan kewenangan Badan Statistik yaitu BPS. Yang kedua yaitu terkait tentang bulan Agustus. Awas, ingat nak karena bantuan baik karena masang bendera pokok. Himbauan dari lurah agar segera memasang bendera merah putih. Karena batur paperang kok mau orang tinggarik masang bendera doang. Bendera pasang bendera.
Mungkin penjelasan nanti data DTSN validasinya akan diterangkan oleh Pak Kancam. Itu hanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, Ibu. Bu, tolong perhatikan ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Isra ya. Ibu paham nggak? Coba, siapa yang paham? Saya tanya nih, saya tes. Ya, tapi jangan ada fitnah ya. Paham? Coba apa yang disampaikan? Ayo. Apa yang disampaikan? Ada yang paham? Apa yang kapan? Data DTKS berubah menjadi DT. Apa dampaknya? Tadi kan disampaikan. Ya. Ada data yang hilang. Ya. Ada data yang hilang. Bagaimana data yang hilang? Biasanya orang tersebut dapat bantuan, ada yang tidak ada. Ada di sini, ada. Ya, siapa nanti? Nah, tadi awas ya, jangan ada salah paham. Ulah halim, ya. Karena sekarang ada aturan baru per 3 bulan datanya di apa? Di-update, dibarukan. Ya, nanti ada GC lagi, ada survei. Ya, 3 bulan sekali di-update. Batas bantuan sekarang hanya 5 tahun. Ya. Nah, Bu, kalau misalnya ada data ibu, ya, yang kedetek, exclude itu keluar. Ya, exclude itu keluar dari data bantuan bahwa mereka dikatakan tidak mampu, ya, maka sistem mendetek, ya, mendetek bahwa sudah mampu, maka dengan itu tidak masuk kepada bantuan. Nah, kalau seandainya ada yang seperti itu di sini, ya, jangan salah Pak, itu sudah sistem dari sana. Ya, sudah sistem dari pusat. Nah, kalau misalnya terjadi, misal, kan kita juga tahu sistem juga ya, apakah benar apa tidak, ya. Nah, kalau seandainya terjadi, ya, orang tersebut dikatakan exclude atau sudah mampu, padahal buktinya di lapangan, faktanya, mohon maaf, ya, rumahnya mau roboh, ya, terus tidak punya aset, sawah nggak punya apa, tanah nggak punya, sertifikat nggak punya misalnya, ya. Nah, terus yang ketiga nggak punya hutang, ya. Nah, Bu, nanti kalau ada orang tersebut tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan, maka kami akan mengusulkan kembali. Jangan ribut ya. Ini sekarang sudah mulai nih data DTSN ini. Jadi data DTSN itu, Pak Kesra, dasarnya ada 5 kementerian, ya. Baik Menteri BUMN, Menteri Kemendagri, Menteri Pertanahan, itu masuk kepada data DTSN. Bu, itu kalau ada yang punya hutang, nih ya, mohon maaf nih, itu akan kedetek, akan ketahuan, ya. Ibu kalau punya tanah, punya sertifikat, akan ketahuan. Ibu walaupun berbohong kepada kami misalnya ya, tapi sistem akan mengecek, akan mengetahui tentang data itu. Paham ya? Dari sekarang Ibu harus jaga diri, jaga data diri masing-masing. Ya, jangan sampai datanya dirusak atau dipinjamkan. Contoh misalnya, nih, ada data kita dipinjam oleh orang lain untuk pinjam duit. Kita dikasih sama orang lain, tapi bayarnya orang lain. Ada yang gitu? Ada, Bu. Bagaimana yang itu? Bu, itu kedetek bahwa Ibu sudah mampu karena data-data Ibu, bukan data orang lain. Ya, Ibu kalau dipinjam datanya
ya mau ngambil motor kah, mau ngambil mobil kah, kita jangan, ya jangan sampai terjadi, ya karena itu akan menghancurkan, merusak data kita, ya. Sekali lagi jangan sampai terjadi data kita dipinjamkan kepada orang lain, paham ya? Jadi saya menghimbau pada ibu jaga data diri masing-masing, jangan sampai diberikan kepada orang lain. Oke, sekali lagi kalau ada nanti yang biasa dapat sekarang nggak dapat untuk tahap 2 ini, tolong jangan sampai halil. Nanti saya akan kasih tahu ya siapa kenapa bisa terjadi ya. Ini kenapa kita juga belum tahu ini ya. Tapi secara sistem mungkin exclude di situnya, tapi persoalannya kita belum tahu di lapangan. Tapi Bu ada Bu di Comas Timur ada yang tidak dapat. Di Tegal Papak Lor ada yang nggak dapat. Kenapa alasannya? Mereka punya hutang. Ya, mereka punya hutang, akhirnya nggak dapat. Nah, padahal rumahnya mohon maaf, ya. Rumahnya ya masih layak untuk dibantu, tapi kenyataannya itu punya hutang. Akhirnya kedetek bahwa seolah-olah orang tersebut mampu karena hutangnya di atas 5 juta. Pertanyaannya, ada di sini punya hutang? Punya Pak. Yang di atas 5 juta ada? Ada ya? Hah? Nah, kalau misalnya Saya punya utang. ya, kalau misalnya kedetek, ya, kami mohon maaf, karena itu sistem. Oke, paham ya? Oke, itu saja nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kodam, ya. Segala hormat kepada Pak Kodam dipersilakan. Kan gitu yang menang cek 1 juta, cek 2 juta, cek cash. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa Tegal Papak, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu, juga diberikan kekuatan dalam membimbing kita semua, dan juga seluruh perangkat desa Tegal Papak yang hari ini alhamdulillah ada Bapak RT, ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan, rezeki yang banyak melimpah, serta dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing kita masyarakat desa Tegal Papak ini. Tak lupa kawan-kawan pendamping sosial. Alhamdulillah hari ini kita ada bertiga ya. Mudah-mudahan kami semua dalam menjalankan tugas selalu diberikan kesehatan Bu ya, diberikan umur yang barokah dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa ibu-ibu yang kami cintai dan juga dicintai suaminya masing-masing. Mudah-mudahan selalu memberikan anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang kuat, dan juga ibu-ibunya diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan rezeki yang tak pernah habis Bu, dan juga barokah. Amin dong Bu. Amin yang gede Bu. Ya. Dan juga suami-suami yang setia ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu, bertatap muka. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berkata salam, marilah kita selalu mencurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita menjadi umat hingga yang berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halo Bu. Hai. Besok pencairan Bu.
Maksudnya kapan pencairan Pak? Aduh, lupa. Janji. Ya. Halo Bu. Hai Bu. Jadi sebelum panjang lebar coba angkat kanan Ibu. Kemensos selalu gini, ada. Tangannya begini selalu ada. Coba Kemensos. Iya, tepuk salut buat ibu-ibu. Sah. Tepuk salut. Hebat kalian untuk sampai lancar. Ya, pelan-pelan Bu, buru-buru Bu ya. Jadi dalam bahasa Jawa mata mah alon-alon asal lakon. Namun bahasa orang Bu, bahasa Sunda pakai bahasa apa? Bila jadi dilebok. Teh cacak enggak? Cuma Bu, cai ngacak ninggang batu lila jadi lego tai cak ninggang huntu lila dilebok. Iya, ibu-ibu mah gak mau dengar info tengah ibu-ibu tenang, kita minggu ini akan buka buku tabungan baru. Semangat punya, karena kata Pak Adar tadi bahwa pencairan sekarang itu berubah lagi Bu. Nu tadina kana barcode kembali deui kana ATM. Jadi kayak isuk-isuk ibu nungguan ngagesek deui bae. Tapi mau enak Bu, ibu datang gesek langsung ada uang. Lamun mau duit ulah Bu udah punya. Beda kana pada ulah nutup mau duit tetap bang ulah hadir. Ibu datang mau ada mau enggak hari itu juga. Ya. Tapi juga harus kompak Bu. Ya mau ayam gula. Lihat di TikTok pencairan tahap 2 sudah bisa dilakukan langsung ke ATM. Gesek. Salah pin. Balik di salah pin 3 kali kablok. Mulai dari bingung dah. Nak bilang karena padahal mah malu jangan diwanti-wanti, awas. Orang kudu berhati-hati. Walaupun memang itu hak ibu, tapi juga kita menjaga kekompakan ya. Supaya ATM-na dilawat ibu-ibu. Jangan sampai ATM dibeli oleh orang lain. Namun hanya ATM dibeli oleh orang lain, apalagi ataupun bank lompatan dijadikan sebagai nangarata sebagai jaminan. Pokoknya ulah babi kuda lah pada langsung cabut keluar ke tabungan. Sebab uang tabungan itu bukan untuk ibu-ibu, bukan. Tetap pada buat anak-anak. Kita mah hanya dididik. Balita. Anu gaduh datang sekolah bikin jajan anak-anak. Atau ibu-ibu untuk kebutuhan beli peralatan sekolah. Apalagi sekarang udah mulai masuk. Lambat, sangat lambat. Terus beli kemana? Tinggal naik Bu. Betul apa betul Bu? Betul. Kebutuhan untuk membeli peralatan. Ada yang dapat sembako, dapat sekarang yang pertama dapat suhu ya 3 bulan ya. Dapat penebalan Bu. Bulan Juni dan Juli ada penebalan 400.000. Jadi jumlahnya seberapa? Genap tambah apa? 7. Gimana kamu main Bu? Nah, namun eta mah kebutuhan untuk makan dan kecukupan gizi. Sawah 2 kotak. Mana nih namanya? Apa? Tunggu tanya. Harusnya yang buka sawah. Jadi itu kebutuhan untuk membeli kebutuhan makanan pokok.
makanan pokok. Dipakai untuk kebutuhan makanan pokoknya biar kalau untuk kebutuhan sekolah ya Pak. Supaya apa? Supaya bantuan itu tepat guna. Guna bantuan kayak guna seminggu anak bisa sekolah. Padahal beban anak 2 juta 500. Sangat besar Bu. Hanya pakailah sesuai dengan kebutuhan. Makanya tadi kalau ada yang mau nyoba nanti ATM-nya dipakai sebagai jaminan pinjam ke bank dulu ruang dengan kadang-kadang dulu lompatan banyak aduh keliling di mengengok silahkan aja Bu mau minjem tapi itu yang namanya bank itu jangan dijadikan sebagai ya tapi di sini mah saya yakin begitu sama sekolah punya itu Bu coba Bu halo Bu hai Bu halo udah ini rampung nggak sih tadi duduk baik bangun dulu bangun ya bangun dulu ya iya jadi santai dulu udah oh iya menyampaikan informasi betul orang baik dulu ya udah bangun semua Bu nah coba Ibu ingat mana kanan kiri tahu mana ya coba Ibu kenal nggak sama si Tono dan si Tini kenal nggak aduh mana oh enggak ini Bu ya nanti gini kalau saya bilang Tono Ibu ke kanan diulang gitu ya kalau bilang Tono Ibu gini coba Tono ya sekarang Tini ya kalau bilang Tono gimana ya kalau Tini ya. Sekarang Tono Tini kalau bilang ini Tono gimana Ibu oke siap ya udah paham tuh Bu satu lagi Bu nanti kalau saya bilang Bapak Ibu loncat sudah Bapak gitu Ibu ke belakang Bu nah macam Bu coba nah ulah pusing Ibu udah siap coba Tono Tono ke kanan gitu sekali aja Bu iya Tini Tono Tini ya Tono Tini Tono Tini sekarang Bapak Ibu Bapak Ibu ini mah udah anak-anak mah udah tahu ya ini mainan kita kayak ibu jadi kadang-kadang kita juga pengen kayak anak-anak Bu ya udah Bu tadi udah coba ulangi Tono ya Tini Tono diam aja kalau belum berubah Tini ya Bapak Ibu satu aja Bu Ibu iya masih pegada cukup satu kali ya sekali lagi sekarang nanya begini Bu Ibu nyanyi ya kayak nanti kan ya begini buka tutup bertepuk tangan buka tutup bertepuk tangan 3 kali coba tangannya gini buka tutup bertepuk tangan gitu supaya ngah coba buka tutup
bertepuk tangan, digulung-gulung, lalu tersenyum. Lagi, digulung-gulung, lalu tertawa. Ulangi itu, coba. Ulangi ya. Buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Tono-tono, tini-tini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya udah, udah. Ibu makannya gitu nih, ya. Udah, Bu, udah, duduk. Namun pengajian madiu punya, jadi makan orang ulin, main, Bu ya. Jadi ibu-ibu, nah ibu udah sadar ya, hatinya sudah mulai terbuka tuh, ya. Ibu-ibu, nama masalah penerima bansos itu, ya, nama bansos Bu ya. Bansos eta aya PKH, aya sembako, bahkan kemarin baru pembagian beras. Aya anu kaing aya nu henteu. Eta kamari Bu anu khusus PKH murni mah kebanyakan tidak dapat Bu. Jadi itu hanya khusus seluruh peserta sembako dan sembako khusus PKH. Tapi kalau yang PKH murni mah kebanyakannya tidak dapat. Ya. Ada nggak yang peserta sembako yang nggak dapat? Ada Bu, banyak. Tadi pakai sana ini musik Pak, senang sampai 50-an itu ayah. Sakit keluar namanya. Artinya kalau ibu-ibu, artinya ada kemungkinan ibu-ibu semua tidak bisa menutup kemungkinan juga suatu saat ibu juga bisa kayak gitu. Tidak. Kenapa Bu? Banyak Bu pengaruhnya, banyak anu mempengaruhi ibu tidak dapat itu ya. Mungkin saja dari sensus sebelumnya sudah disensus, tapi belum connect dengan data sensus kemarin ini, belum cek kemarin ya. Nama ibu nik itu hati-hati ya. Tapi pada tadi ulah daek ibu bodoh ke tetangga dipakai minjem bank. Detik itu yang dipakai pinjam bank jaminan, maka jaminannya adalah penerima sembako akan dipengaruhi oleh disangka oleh mereka itu ibu. Nik yang dipakai untuk meminjam uang bank itu berarti orang tersebut sudah melakukan kegiatan usaha. Dia sudah punya kemampuan untuk minjem bank, apalagi dananya dana kur, ya. Jadi secara dari bank Mandiri, dari bank BRI, bank Jateng, untuk menambah biaya modal usaha. Biasanya kulit begitu Bu. Kulit itu tidak bisa meminjamkan uang kalau bagi pemula. Semoga usaha namanya minjem, maka direkayasa lah untuk tangga di pok. Karena mau berjalan. Tapi itu juga akan terbatas sebagai orang yang sudah memilih, ya. Sekarang itu ada Bu namanya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Satunya cuma satu Bu sekarang. Satu nik satu kegiatan. Satu nik dipakai untuk seluruh kegiatan tentang keuangan. Data kependudukan, data keuangan dan lain itu satu nik Bu. Jadi orang kamu mana bagi, mau bisa. Jadi lupa hadir terus air data ulang, lupa hadir terus air. Satu data. Makanya sekarang laki-laki kita memelihara data kita. Ulah gampang ngumpulin tapi bikin kegiatan untuk meminjam uang. Atau apa? PRT datang untuk kegiatan apa misalnya, datang apa itu lain hal ya. Apalagi kita datang dari luar tiba-tiba ke sini, mana Bu KTP-nya ya. Jadi data ini tuh Bu, nanti kita nih habis ini di bulan ini nih. Setelah penyaluran atau belum ya? Nanti ini bulan depan bulan Agustus misalnya.
kita akan melakukan survei monet namanya, monitoring evaluasi tentang penerima sembako. Yang PKH Bu, yang PKH muda dia tidak disurvei, tapi yang dapat sembako semua aja yang PKH juga mereka disurvei. Kalau sudah kesurvei itu nanti pasti akan dipengaruhi lagi tuh. Romadin udah begitu. Sebab apa Bu? Sebab mungkin saja yang tadinya rumahnya biasa, mungkin ya, pas didatangi lagi rumahnya sudah berubah, ya. Berarti itu secara ekonomi ada berubah. Ibu-ibu punten Bu, kalau ibu keluar dari PKH senang apa sih? Kalau gitu kan Bu ya. Tahu nggak Bu, pemerintah itu kalau mengeluarkan ibu-ibu, kenapa? Kalau pemerintah mengeluarkan ibu-ibu, ibu dan anak sudah menjadi orang mampu. Mau nggak ibu jadi orang mampu? Tapi kenapa keluar dari PKH? Sedih. Bukan sedih sih, cuma galau aja. Cuma mau buat kemenang deh gitu kan. Iya. Jadi ada sesuatu yang hilang sehingga kita mengkhawatirkan ya. Tapi insya Allah ibu-ibu kita sudah siap ya. Artinya mau itu mau dapat mau enggak itu tetap aja sama-sama rezeki dari Allah. Ya. Jangan sampai kita berusaha sampai kemana-mana itu. Insya Allah kalau yang ini hilang Allah akan ganti dengan rezeki yang lainnya. Mungkin saja ini adalah rezeki yang salah satunya yang Allah berikan kepada kita. Bayangin aja Bu, 4 bulan tadi ya. Kenal Allah. Buktinya masih anak adegan. Ibu tiap hari masih bisa berenang. Jadi kita bantu sama hanya salah satunya saja. Jadi itu pun alhamdulillah. Walaupun nanti hilang juga kita nggak mesti khawatir dan seolah-olah bomba ya. Iya. Bukan tidak berharap, tetap berharap itu harus. Tapi berharapnya kepada siapa Bu? Berharapnya kepada Allah saja. Nanti Allah kabulkan melalui jalur yang ini satu. Ya, iya. Jalurnya banyak Bu di situ. Bahkan katanya ada berapa puluh tuh. Banyak ya jalurnya ya. Tapi kalau yang melihat di hadis mah Allah itu memberikan jalan rezeki itu dari berbagai arah dan dari berbagai jalan. Cuma Allah memberikan satu Bu. Di Rasulullah beliau itu. Salah satunya katanya adalah dagang Bu. Ini Rasulullah itu mencontohkannya Bu. Jadi Allah memberikan dari berbagai jalan rezeki itu salah satunya adalah berjualan. Nah satunya Bu, Kemensos itu memberikan gambar bahwa bagi KPM Bansos ini siapa saja yang mau ya melakukan usaha ada Bu, diberikan oleh Kemensos itu, diberikan bantuan usaha berapa? 6 juta. 6 juta bantuan untuk modal usaha. Syaratnya apa Bu? Satu doang syaratnya. Ibu keluar dari PKH dengan sukarela, tanda tangan di atas materai, melakukan graduasi mandiri keluar, dianggap ada, maka nanti Pak Adam mengajukan program PPSM, program percepatan sosial ekonomi, supaya ekonomi ibu meningkat. Coba bayangkan ibu dapat bantuannya 225 angkat tangan 225. Yang angkatan 225 yang menang duit kita selama tahun kali kan Bu, tungguan 4 bulan gitu. Tapi kalau pemerintah dikasih bantuan modal, dia bisa tengah jalan ke tahun. Kayak usaha, jual apa? Maka ketika ibu berniat untuk itu, mari pertimbangkan dengan matang supaya usahanya apa, supaya memanjang dan juga bisa ada kemajuan, ya, supaya memanjang. Coba ibu mau dapat uang 225.000 per 4 bulan, apa ibu tiap hari dapat uang keuntungan 50.000? Misalnya 50.000 aja dapat keuntungan, mana yang dipilih? Dari hasil bantuan usaha tadi, mana yang dipilih Bu? Yang kan dari uang 6 juta itu ibu olah, sehingga setiap hari ibu keuntungan cuma 50.000 setiap hari. Yang merah putih itu disimpan aja. Karena ibu nanti akan dibuatkan tabungan baru dan ATM yang berkepanjangan ini. Insyaallah nanti mudah-mudahan ibu tidak jauh dari minggu ini itu sudah tabungan, sehingga kalau buku tabungan nanti sudah dipegang itu juga karena sudah langsung masuk dan kita langsung bisa pegang ya. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan ya Allah
Kemudian tidak lama lagi. Sekian saja yang bisa disampaikan. Dana wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kang Salsa. Ibu-ibu. Pak Korsa. Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Korsa tentang cairan. Paham ya? Ya. Coba saya ingin nanya, apa yang disampaikan oleh Pak Korsa tadi? Apalah ada pembukaan. Apalagi cuma ada pembukaan. Nih, saya akan mengulas sedikit ya, ikhtisar, ringkas bahwa satu insya Allah kita akan periksa tahap 2 ya. Nah, pencairan ini biasanya kita menggunakan pencairan itu biasanya menggunakan pos. Nah, sekarang ada imigrasi, ada perubahan kembali kepada bank. Ya, jadi kita insya Allah pencairan ini menggunakan bank. Banknya bank apa? Mandiri. Ya. Kalau dulu kita banknya bank BTN yang merah putih itu. Nah sekarang banknya Mandiri. Jadi secara otomatis yang masih mendapatkan bantuan ini harus membuat buku rekening, buku tabungan, dan termasuk pembuatan ATM. Ya. Nah, Bu, ingat bahwa ketika nanti pembuatan buku rekening, Ibu harus mempersiapkan administrasi. Apa itu administrasinya? Yang pertama adalah KTP. Ada di sini yang nggak punya KTP? Ada? Ini semuanya? Oke, pastikan ya punya semua. Jangan sampai terjadi nanti pas hari H kita pembuatan rekening KTP-nya bukan tertubuh. Akhirnya rekening itu bisa. Ya, sebab Bu, kalau menurut bank itu biasanya administrasi itu diperketat. Ya, jadi harus siapkan dari sekarang. Satu KTP, yang kedua kartu keluarga. Selamat datang Pak Kardus, bangga. Kardus lagi. Ya, nah, yang kedua adalah kartu keluarga. Saya tanya di sini ada yang nggak punya kartu keluarga? Belum punya ya? Nah, pertanyaannya kartu keluarganya sudah diupdate belum? Iya ya, kasih dulu ini. Ada semua. Ada yang kartu keluarga tahun dulu, selama tahun kemarin, tahun 80-an misalnya, 1 tahun. Nah, sekarang barcode, ya. Siapkan kartu keluarganya. Kalau misalnya ada kartu keluarga yang masih lama, tolong dibuat baru dari sekarang. Silakan datang ke Pak Kadus, ke Pak Kesra, ke Pak RT, silakan, ya, dibuatkan. Dan harus sama antara KTP dan kartu keluarga. Namanya, tanggal lahirnya, bulannya, tahunnya harus sama. Soalnya ada Bu, nama KTP dengan kartu keluarga ada yang berbeda, ada. Coba dilihat dari sekarang ya, perhatikan ya. Saya tidak mau nanti pembuatan buku rekening, Ibu datanya nggak sinkron, dampaknya tidak bisa membuat buku rekening. Ya, saya tidak mau itu terjadi nanti. Ya, jadi disiapkan dari sekarang. Kalau ada, silahkan di fotokopi KTP dengan kartu keluarga dihantar. Ya, dipegang masing-masing boleh, dikumpulkan ke ketua boleh. Soalnya nanti kita akan mengisi chip formulir bank. Ya. Sekarang esok lusa saya akan ke Pandeglang, Pak Korcam, ya, karena formulir sudah ada, tinggal diisi. Tadi itu harus menyesuaikan dengan kartu keluarga. Ya, paham ya? Jadi sekarang siapkan data administrasi.
Jangan sampai nanti pembuatan rekening ibu kukelumpukan termoga KTP atau tidak sama kartu keluarga, nama atau tanggal lahir dengan kakaknya ini. Ya, coba dari sekarang dilihat pulang dari sini ya, lihat periksa sama apa tidak. Kalau misalnya tidak sama, silakan dibuat baru, diperbaharui, diperbaiki. Ya, datang ke Pak Kadus, datang ke Pak Samangga. Ya, soalnya nanti kita akan pembuatan buku rekening. Paham ya? Kapan Pak cairnya? Setelah pembuatan kartu buku rekening, insya Allah nanti itu akan langsung tidak lama mendapatkan uangnya turun ke rekening masing-masing. Iya, maka kita membuat rekening. Cuma cairnya, mereka waktu itu bisa. Kudu ada rekening juga. Ya, nah, paham ya? Nah, sekarang Bu, saya himbau jaga data diri masing-masing. Jangan disampaikan, jangan diberikan kepada tetangga apa orang lain. Nah, titip saya ketika nanti sudah menjadi ATM, ya, sudah menjadi ATM, ibu pencairan melalui ATM, tolong ATM-nya dipegang oleh masing-masing, oleh sendiri, ya, paham ya? Jangan sampai dikolektif, ada di sono, di ono, jangan. Saya tidak mau mendengar itu. Ya, nggak boleh. ATM dipegang oleh orang lain. Paham ya? Apalagi ATM dijaminkan ke bank. Awas ya. Ya. Ada Pak? Ada. Terus jaminan aja ATM ini. Awas ya, saya tidak mau mendengar itu. Kalau ada, mohon maaf saya langsung saja lihat. Ya, karena boleh itu. Ya, dijaminkan ATM-nya ke bank. Bank keliling, apalah namanya. Ya, jangan. Silakan pegang masing-masing. Kalau saya mendengar bahwa bank ATM itu dipegang oleh orang lain atau dijaminkan, mohon maaf, saya tidak bertanggung jawab. Ya, paham ya? Karena Bu, nggak boleh Bu di-scan ya, di-scan. Nah, selanjutnya Bu, sekali lagi ya, karena ini tadi DTSN ya, ada desil 1 sampai desil 10. Yang masih berhak mendapatkan bantuan itu Bu, PKH khususnya desil 1 sampai desil 4. Ya. Kalau sembako desil 1 sampai desil 5. Kalau misalnya ibu ada yang masuk kepada desil 6, berarti itu tidak masuk bantuan. Karena desil 6 itu sudah dikatakan kriteria mampu. Ya, paham ya? Kamu, nah, ada mungkin yang datanya ibu ke detek nggak punya tanggungan, padahal tanggungannya ada. Berarti kan ada kesalahan data. Nanti itu harus diperbaiki. Kalau sekarang ada yang nggak dapat gara-gara datanya tidak baik, ya, kami mohon maaf. Tapi nanti kita perbaiki ke depan, mudah-mudahan dapat lagi. Paham ya? Halo. Yang menunggu itu mana? Saya disuruh ya. Nah, saya ngasih informasi ya. Jadi jangan sampai ada salah paham. Itu doang, ya. Sebab di sini ada 3 orang yang nggak dapat karena ada data yang tadi tidak sinkron. Maka itu harus diperbaiki nanti. Beres ini kita ngobrol sama 3 orang itu, ya, nanti ada orangnya. Ada juga penambahan, ya. Ada yang keluar karena tidak sinkron data, ada yang masuk, ya. Nah, yang masuk alhamdulillah, yang keluar iya, ya. Ada orang sebut baik. Ya, ya.
Jadi sekali lagi jangan ada salah paham. Saya nggak maksudnya ya ini kan yang sistem ya, nggak bisa. Paham ya? Sekarang nanti silakan datanya jaga ya, jangan sampai dipinjam atau ibu mengutang duit ya. Yang lain ke bank misalnya dengan membeli besar, jangan ya. Ibu sudah dianggap mampu kalau itu. Oke. Selanjutnya nanti insya Allah materi dari Pak Deden ya. Tolong perhatikan Bu ya. Nanti setelah ini saya informasikan lagi kepada Pak Deden. Segala hormat dipersilahkan. Bisa. Tapi namun lulus ya abdi mah bersyukur Bu diberi lulus. Coba lamun diberi hareras. Ibu-ibu jasis sekalian lulus sih tadinya. Nah, saya izin berdiri. Soalnya bisa kita tinggali pegang tanganan ya. Ya. Kau nungguin begini ya kita. Katempo itu mah berdirinya. Katemponya kasapnya. Alhamdulillah. Karena kasap mah jeung kahadar Bu. Sarua. Cek halo. Hai. Halo hai. Hai halo. Halo hai. Halo hai. Halo hai. Halo hai. Mamurah hai. Mohon izin Pak Kadus pakai serat ya Pak RT. Pak pendamping Pak Gocam. Baik. Sampai jam 5:30 ya. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam saya doakan masuk surga. Anu tengah jawab mohon maaf Anda belum beruntung. Yang alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bulu ya. Bulu Rah. Anu paling gelis Kecamatan Pagelaran. Oh, lurah nah eta dong ini Kang ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya dan semoga selalu dilancarkan dalam urusannya. Yang alhamdulillah hari ini tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada staf-staf desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jalobaan teuing namun disebutkan kena rupanya. Alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Kesra. Saya punya Kesra ya. Apa Bu Pak Kesra? Sangrana. Nana. Ini Pak Kadus. Alhamdulillah. Iya Pak RT. Alhamdulillah udah bisa membersamai. Ayo orang sama-sama doakan. Ya mudah-mudahan Pak Kesra, Pak Kadus, Pak RT selalu diberikan kesehatan, ya, keberkahan dan kemaslahatan. Tambah rezekina, tambah istrina, ulah bohong Bu, tambah istri bohong nggak ada mah. Mau gosok doang mau wali kadar mah takwa Bu. Takut sama yang tua jadi bohong eta, tambah rezeki, tambah istri semuanya. Bohong mau nggak di luar, di rumah. Dan yang saya hormati juga para pendamping seperjuangan Pak Korcam, Pak Adhar ya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan juga ya, kekuatan dalam menerima kenyataan, keberkahan, kemanfaatan. Yang penting mah keberkahan punya. Kalau pada rezeki ge ari teu manfaat mah jeung naon Bu. Ya, yang penting mah sehat, manfaat, barokah. Rezeki loba pasti ya. Istri mah cukup hiji gitu. Dan yang saya cintai juga ibu-ibu KPM PKHI teh bapak-bapak ada ya kan ya, ibu-ibu kabehnya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu ge selalu diberikan kekuatan ya, kesehatan. Mudah-mudahan bisa munggah haji. Pertama-tama ayo orang panjatkan puji syukur orang ya. Hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka apa? Dalam rangka apa Ibu yuk?
P2K itu kabulit kene ngomongnya P2K K2P ya ujuk-ujuk nama ya merek materi ge mau inget di parho mesti parho ya ujuk-ujuk nama nanya ira cai ya percuma merek materinya ya benar tuh ya Pak Kadus situ kan tapi nggak caprak deh aku nggak apa kan pada saya kan taha cenapal ya kan lu cenapal ngaku ngacung lu can karena saya cenapal ngacung bu ngacung ya hari datang mah pasti bu dari dulu bawaan lahir yang belum tahu saya siapa ngacung tahu bu ya tahu dengan saya bu ngacung ya anu can tahu saya Luncan tahu nama saya saha ngacung itu dong biji berarti lainnya tahu ya ibu tahu dong saya tahu saha ngarana Deden bu nama saya Deden ada lu punya hotel kemana baik ya oh baru biasanya nu baru ge ai ngaran Deden mah apal bu lain ganteng ai ngaran Deden makan mudah dikenal sulit untuk dilupakan pasti apalnya kada Dedennya ulah manggil anu untuk apa guys ih Pak Anu teh aing mendung dipanggil Anu Pak Anu musim tangi di Mekah doang urang ya mudah-mudahan amin ya dijabah ku Allah ya gitu. Baik berbicara P2 Bu ya saya mau semua nyampaikan nantinya kita dari awalnya sampai akhir paham tuh Bu ngerti tuh nu disampaikan tadi di awal sampai akhir ku keadaan ngerti ulang ngerti ditanya kayak bahwa deh punya doang merhatikan sama kieu sebenarnya malah kamu lamun urang mere materi kayak nanya gila pasti tanya horengan mah naon tergesim mah dong nu pada dan diharu gitu kieu cenah tengah nan Bu lu tadi disampaikan mau dibaik bukannya cek saya kayak percuma mere materi kayak mau dibaik gitu ngun wajar sih saya kayak hari ibu-ibu mau sebenarnya langsung baiknya 7 poin diracair gitu ya hari mere disampaikan informasi mah pasti mau deh kamu ngaran ibu-ibu mau loba pemikiran bener ya pemikiran ibu-ibu mah ulah salah ayat 888.888 pemikiran bener ya bener baik pokoknya apa ya mas saya mengandung ibu-ibu bener ya mikiran naon Bu mikiran segala naon berarti kan yang hiji udah pikiran nah mikiran naon ya sih kemaidonya mikiran salaki musim ngopi isukannya mikiran anak ya mikiran kumaha isukan semoga beas semoga duit padahal mah ulah di pikiran makanya ibu-ibu ya KPMK ibu-ibu no hebat makanya kudu bahagia P2 K2 ge kudu bahagia Bu ulah sampai ngilu P2 K2 ya cemberut we ya geus bawakeun lah hutang mah itu di dia mah tadi seserian setepukan ya jadi pemikiran dia ngurangan lah maksudnya ya hari cek ada harga mah yang jadi ibu-ibu loba pemikiran ge ya eleh ku salaki mah ngan hiji pemikiranna tapi nyieun katal rumah tangga naon artinya maksudna ibu-ibu loba pemikiran mikiran anu nya tadi teh 888.880 lamun hayang nyampe ka 1 juta hiji deui kan nya bener teh hiji deui eta hiji deui anu dipikirkeun ku salaki naon coba nyahoan eta anu dipikirkeun ku salaki mah ngan hiji naon kesehatan seorang istri percaya tuh nu dipikirkan ku saya ya bukan anak bukan ada nu penting mah pamajikan aing cager coba lamun gering imah ge acak-acakan Bu
baru dingin kopi isu-isu kita ya. Makanya ibu-ibu ya hebat sebenarnya mah hebat, makanya tadi kudu bahagia gitu. Coba tepuk P2 K2. Can kompak aya nu nuleukeun kene, aya nu kikieuan kene. Aya nu kikieuan. Eta tepuk P2 K2. Mudah-mudahan ibu lamun geus ngarti karena tepuk P2 K2 jadi supageto kudu aya peningkatan karena metode dina tetepukan eta lain sembarang tetepukan aya arti artina apa Bu? Itu pertemuan benar eta artina orang bertemu ieu sekolah karena ngabahas pendidikan, modul ekonomi, modul stunting, modul kesehatan. Jadi kalau ketika udah bertemu kita sekolah ada nah kieu peningkatan ka luhur. Makanya kudu apa kita ketemu kedua keduanya peningkatan gitu. Jadi kudu apa meningkatnya? Siapa yang peningkatan? Siap. Karena tujuan P2 K2 maknanya itu untuk merubah pola pikir. Jadi minimalna pola pikir meningkat. Kumaha carana aing ieu ulah menang PKH bae gitu ku maksudna. Ieu mah menang PKH lansia misalkan anakna kara kawin. Datang kana ka adhar, pangdapatkeun PKH. Karena itu mah daya peningkatan. Eta mah ngawariskeun kemiskinan. Nah, bukan lamun misalkan pabrik kita mah keur kasarna pangdaptarkeun ya. Anak misalkan nya menang PKH sarua jeung ngadakeun pangmiskinkeun anak. Eta artina. Paham tuh? Makanya dina P2 K2 kali aya peningkatan, meningkat gitu nya. Apal dina tetepukan ge insyaallah ieu aing kudu meningkat ya. Anak aing karek rumah tangga, dia mau ulah dong aing gitu. Aing menang PKH dia mau ulah eta maksudna. Ulah mah yang mendapatkan anak mah segala. Ya kan benar tuh PKH kan itu perlu bantuan bersyarat untuk keluarga bukan misi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang disebut miskin. Itu ya kan? Benar tuh Bu. Nah itu minimal aya peningkatan. Kemampuan kumaha? Kieu kan meureun. Jadi orang kudu mampu. Aing kudu mampu ya, kudu graduasi mandiri ya. Kudu bisa sejahtera karena bantuan sosial ini sifatnya sementara ya Bu ya. Jadi jangan terlalu berharap bantuan sosial yang tadi disampaikan Pak Korcal. Berubah apalagi nanti ada perubahan data per 3 bulan ya. Tidak setiap dan seperti yang dulu dapat PKH terus enggak sekarang mah ya. Jadi harus ada peningkatan mampu keluarga kieu ya. Nah disebut ieu orang semua keluarga gitu harus sama-sama menjaga nama baik PKH ya. Ulah balik di dieu kayak ditanya geus naon geus tetepukan cing. Tepuk P2 K2. Meningkat ya, gitu ingat kita tetepukan. Namun ingat karena tetepukan kudu meningkat ya. Loba tetepukan di P2 K2 mah Bu. Tepuk salut tadi. Ayo tepuk semangat. Pernah tuh dia tepuk semangat. Soalnya lamun diberi materi semangat ya nu aya asup celi kiri keluar celi kanan. Saya mah ngebahas ya. Tepuk semangat ulah ya Pak Sam. Tepuk semangat ulah. Harus tepuk semangat ulah ka adar. Hah? Yuk tepuk semangat yuk. Yuk Bu berdiri heula Bu berdiri. Orang biar semangat. Biar masuk materina. Soalnya lamun P2 K2 teu aya materi percuma. Makna P2 K2 itu harus menyampaikan materi modul gitu. Siap, coba berdiri Bu, biar sehat dulu. Pengaruh ibu-ibu sehat ya, seserian gitu. Dingke modulnya udah disampaikan ke saya ya. Cari sauting tapi nyampe gitu. Siap, tepuk semangat.
Tepuk semangat. Contoh dulu lah yuk, pemain kadang. Contohin dulu dong, Pak Kusam. Contohin. Oke, contoh dulu sekali B-nya. Oleh Makasih Surya. Oke, ikuti. Tepuk semangat. Prok. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sret. Dua kali. Ya, coba tepuk semangat. Dari Cingbai. Coba sekali ini kompak-kompak ya. Siap. Sekali ini semua. Tepuk semangat. Ding. Semangat turun lagi, makasih. Pengaruh kan, pohon kauta. Turun lagi Bu. Nah, baik Bu. Nah, press ya. Gitu. Nah, biar kena makna P2K2 ya. Ini kan kewajiban kita ya. Tadi disampaikan ada hak dan kewajiban ya. Ini kewajiban kita. Ibu ulah bosan-bosan mengikuti P2K2 karena ini kewajiban. Saya juga sebagai pendamping punya hak, punya kewajiban. Nah, salah satunya ini gitu. Ibu juga sama punya hak, punya kewajiban. Nah, di dalam P2K2 ada beberapa modul yang harus disampaikan kepada ibu-ibu. Nah, dari itu ya untuk menjadikan ibu-ibu menjadi ibu yang hebat. Tapi sebelumnya saya memberikan ilmu itu lamun cek bahasa Tegal papak tema lain manggahan bebek ngocai ya bunya lain manggahan bebek ngocai ayo bebek mah geus pinter ngocai geus tina ngocai ka mana los. Lamun cek bahasa keren nama bukan menggarami air lautan, air laut mana geus asin sama saya lain manggahan ibu-ibu. Tapi kami sebagai pendamping dikasih ilmu oleh Kementerian Sosial untuk disampaikan kepada ibu-ibu. Nah, kalau dina pendidikan, kalau berbicara menjadi orang tua yang baik, saya rasa ibu udah baik sebagai orang tua, ya kan? Cara mengelola keuangan atau hukumna bisa menurut ya. Cara nanti eta menjaga anak atau pasti bisa ya. Tapi kan ketika ada ilmunya minimal kita bisa nahan ketika itu salah. Contohnya itu ya di orang mah kadang-kadang lamun magahan anak sok ngadiah-diahnya. Nah eta materi yang disampaikan kemarin ya udah pertemuan dulu kan di sini. Ikut nggak di sini? Ngebahas waktu pertemuan sebelumnya. Masih apa? Pengasuhan dan pendidikan anak ya. Oh, berarti pengasuhan dan pendidikan. Saya review ulang ya. Ngasuh heula tangga didik heula, Bu. Ngasuh heula. Hari lain ieu heula lain. Ya, pengasuhan dan pendidikan ya. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik ya. Saya rasa ibu-ibu mah udah baik ya. Cuman kan ada ilmunya ya. Punya ulah pasti ada repun anak sebenarnya. Benar tuh. Kadang-kadang kan orang sekolahnya kali ibu karena selaki dari kiriman, kali ibu dari anak kadang-kadang ayah tuh dia ayah baik Bu isinya bener gak? Laki ngajak kasih ayah anak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin ya mujibal sayyidina hamdillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan qinatina ya Allah ya jami'al ahwali wal afat wa taqatina ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah ya jami'as sayyi'at wa tarfa'una ya Allah bi
الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. Amin. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وجل يا رب العالمين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah baca kan? Ayo, barengan. Ay, baca dulu. Wah. Kamu. Keboler. Pak Ustad gerak. Iya, Pak, cuci tangan. Mana itu ini? Kurang seriakan diet. Diet.